Pria di Sultra bunuh teman usai debat asal-usul ayam atau telur. Saya yakin awalan ceritanya bukan ayam sama telur. Orang nongkrong bisa pertama ngomongin karir. Habis itu udah mulai ke perasaan ngomongin cewek atau cowok, cinta. Harusnya kalau udah selesai gitu pulang. Ini kan kadang-kadang suka keterusan nih. Dari ngomongin karir, cinta, ngomongin politik, bahas nabi. Endingnya hal-hal yang kayak gini nih. Endingnya kehilangan nyawa. Makanya buat teman-teman ya Super Friends, waktu nongkrong ada batasnya. Ya, kalau udah nyerempet-nyerempet bahas yang udah di luar dari kendali kalian, pulang daripada kehilangan nyawa. Itu. Tapi ini bener nih. Pulang sebelum berpulang. Anjing relate banget. Iya lagi. Relate Pak. Bener. Tongkrongan laki tuh gitu tuh. Jangan begitu. Kenapa langsung tongkrongan laki? Hei. Super Friends, kita kembali lagi di podcast kesayangan kita semua, Super Talks, masih barengan Bimo Kusumo di sini. Alright, di episode kali ini kita sudah kedatangan pengamat-pengamat sosial media yang senior maupun yang baru mulai gitu. Ada siapa aja? Yang pertama, kita kedatangan Bang Pen. Why? Halo. Halo. Asli nih, toku banget bro, asli. Dari kapan sih? Lo kok masih ada terus sih Bang? Ngonten mulu gak kelar-kelar. Amin ya. Dapur harus ngebul. Lalu ada Gevina. Halo. Swastiastu. Swastiastu. Wah, aduh nih. Gue juga senang banget nih Super Friends sama konten-kontennya nih. Karena ada yang lucu banget asli. Coba lo ke Instagramnya deh. Gue manggilnya siapa ya? Kak aja deh. Kak Vina juga peduli lah akan isu-isu khususnya tentang perempuan gitu ya. Walaupun dibalut dengan komedi gitu. Jadi dua orang ini yang akan kita ajak ngobrol tentang SDM rendah masyarakat plus 62. Emang enak berat lu pada. Kita mah cuma bawain aja. Kalau ada somasi karena kita ya. Wah, tidak ada somasi di sini. Oh gitu. Iya, kita juga masih rendah kok SDM. Siapa yang mengira di sini SDM kita tinggi? Tidak ada. Aduh. Bang Pen, Bang Pen dulu ya. Kata-kata hari ini dulu dong. Siap. Kata-kata hari ini, karena masih ada suasana-suasana Agustusan ya. Percuma kamu ikut lomba kemarin karena pemenangnya tetap orang yang dia suka. Oh, sedih. Thank you ya Mas. Iya, silakan hati-hati. Aduh, males nggak lo kayak gitu? Sama aja tuh kayak misalnya kita di tongkrongan. Silakan dimakan gitu. Oke, boleh gitu ya. Padahal tinggal Gak ada basa-basinya. Aduh, kalau buat Kak Vina nih. Kan lu absurd ya. Gue boleh bilang lu tuh absurd banget gitu. Absurd secara konten lah. Secara gitu. konten. Iya, Oke absurd lah. secara lu berkonten gitu ya. Tapi ide-ide lo berkonten tuh datang dari hal-hal absurd yang lo sering lihat di internet juga gak sih? Atau sosmed? Iya lagi. Gue tuh tipe yang kayak ngeliatin apa sih yang terjadi di masyarakat. Terus kayak karena gak enak ngomong langsung ya udah. Gue ubah-ubah aja jadi konten. Misalnya kayak aku kan perempuan. Ya aku perempuan sih, asli ini perempuan. Bukan operasi ya. Asli perempuan. Kenapa begitu? Ada yang mengirakah? Sempet dikira ini bener lah, ini bener cewek, jangan-jangan operasi. Enggak, gue asli ya perempuan. Okay. Nah anyway, semua konten itu berawal dari keresahan biasanya. Misalnya ada kok perempuan gini, kok perempuan gitu. Nah jadinya konten gitu. Dan juga dari komentar-komentar cewek-cewek yang ada di Instagram, di Twitter, di TikTok. Itu aku baca-bacain kayak, ini menarik nih diangkat kayak gitu. Oke. Tapi kalau personal lu gitu, apa sih Vin? Kalau di... Lo tuh mau ngangkat lo yang absurd itu tadi atau enggak sebenarnya? Kalau aku pribadi tuh ngeliat diri aku emangnya absurd ya? Gak sih, lebih kayak ke sassy ya. How you say it in Indonesia? Satir, sarkas. Ya, itu. Aslinya mah kayak, gue gak peduli. Capek banget ngurusin orang mulu. Tapi ya for social media it's fun isn't it? Kayak seru banget gitu. Dan itu gak gampang lo bikin persona orang sarkas gitu. Imajinasinya harus 2-3 kali lipat gitu. Gimana cara membungkus kalimat ini supaya ini sarkas gitu. Balik lagi baca nulis. Kalau lu Bang Pen, gimana? Kita tahu lah dulu Bang Pen nih salah satu kreator yang benar-benar mewakili
awal mula shitpost ada Oh, gitu-gitu iya, kan. iya, Lo iya, hadir iya, iya. di 2010-an dengan 14. ya kan? 14. 14 kan dengan shitpost lo. Tapi Iya. lo sekarang bergeser ke bukan bilangnya reading the wave ya gitu. Personal lo udah lebih dewasa gitu. Iya, iya. Apakah itu juga harus untuk menjustifikasi gua nggak kesini mulu nih, SDM gua harus lebih naik gitu. Gila pertanyaannya nih. Jadi saya harus jawab apa ya di pertanyaan ini? Oh ya tetap rendah masih. Anjir, giliran gue giniin, lo balik lagi ke lo yang dulu. Kan gue berharap lo yang sekarang. Yang sekarang ya. Mana ya? Pinter. Aduh. Pantes followersnya masih banyak. Masih pinter. Iya, kalau sekarang nggak tahu, mungkin kalau bertambahnya usia mungkin ada kali ya tipis ya, kayak ngerasa kayak kalau balik ke misalnya yang kayak dulu yang terlalu semangat banget heboh gitu, mungkin tenaganya habis gitu. Tapi kayak sejalannya waktu gitu kayak let it flow aja. Oke. Segala macem, tapi kayak tetap buat konten aja Mas Bim. Oke. Gitu. Lalu perihal menanggapi komen dulu lo cukup aktif juga nih dalam artian gitu. Kayaknya lo juga nyerempet-nyerempet pinggir jurang, bahkan kayak negor-negor, bentak-bentak followers gitu juga sering tuh gitu. Tapi sekarang kalau gue lihat agak kurang tuh. Iya. Apakah itu treatment lo untuk menanggapi karena isu-isu banyak banget nih SDM rendah sekarang di menggunakan sosial media. Kayak kan setiap orang tuh kan kadang-kadang di komen di tangan, kadang-kadang hatinya juga enggak sih, gue pikir. Mungkin mereka kayak cuma cari attention aja kadang-kadang. Jadi kayak gue pikir kalau misalnya gue ladenin kadang capek sendiri Pak. Pernah gue emang satu, dia dari komen panjang terus dia DM gue. Bahas masalahnya gitu. Udah kayak lagi debat politik gue. Ya kan? Gue bilang, ya udahlah, pas gue lihat-lihat dari cara jawabnya dia juga kayaknya ketahuan. Ya udahlah ya, kayaknya misalnya kalau misalnya gue paksain juga, gue tidak merendahkan dia juga, dan gue juga tidak mau menghabiskan tenaga kayak gitu loh. Jadi ya udahlah, selesai aja di situ. Siap. Kalau lu Vin, bagaimana menanggapi komentar-komentar yang tadi tuh Bang Pen kata kuncinya tuh dari ketikannya aja udah kelihatan literasinya berbeda nih mungkin gitu ya. Tapi itu lucu tahu, mereka tuh bahan. Dilucuin namanya. Maksudnya kayak jadi sempet kayak salah satu konten aku tuh ngebahas tentang kerasukan gitu. Dia tuh kayak semangat banget, kerasukan tuh tidak ada. Tapi kita ngomongnya konteks Indonesia kan ada yang percaya gak percaya gitu. Betul. Kan. Sampai ngomong panjang banget kayak ya udah gue pin aja kayak masa sih serius kayak make it fun aja. Jadi lebih banyak ada bahan konten lagi. Jadi Insight nambah Mas Bim. Benar. Itu. Komen pin tuh sama aja kalau di X tuh lo quote tweets gitu. Iya quote tweets. Biar dirujak sama netizen lain. Iya kan begitu kan. Tapi idiom SDM rendah ini kan sebenarnya merajuk pada perilaku mereka di sosmed nih. Dengan lo komen apa kayak gue nih kemarin gitu. Gue abis ada ya gue ikutan gitu ya, ikutan sebuah movement gitu. Terus udah jelas-jelas fotonya gue ikutan gitu, ada di jalan gitu. Mas Bim kenapa nggak turun ke jalan? Iya. Ini gimana ya gitu maksudnya. Tuh saya mau ngetik pakai jempol kaki nggak bisa gitu ya. Ya ini gimana sih gitu. Sama sesimpel malas baca caption. Nah, itu jadi sebuah parameter tuh. Waduh, malas membaca gitu ya. Jadi perilaku mereka lah gitu, perilaku. Tapi sebenarnya kalau ditarik SDM rendah ini kan jadi isu nasional juga ya. Kalau ngomongin seriusnya gitu. Iya. Karena mungkin kurang pemerataannya pendidikan gitu ya. Lalu gizi buruk. Betul gitu ya. Oh jelas loh. Ini penanganan iya orang masalah kita stunting kok. Gue takut nih lu kenapa-napa bang nanti bang. Gue gak apa-apa loh. Ini benar. Ini kan gue dari sisi klinis ya. Iya benar. Lu jangan bikin gue takut. Jadinya. Iya. Sebut aja makanya kita harus punya program makan gratis gitu ya. Apa buka aja. Lah kan memang nanti yang terpilih seperti itu. Iya, betul. Tidak salah kan. Bang Ben mantap. Banyak banget faktornya iya, gitu. Bener. Sampai yang terakhir gue lihat gitu ya di artikel. Kenapa sih? Karena gue seneng banget nih gitu. Karena kurangnya persebaran pelatihan atau workshop apapun itu. Sedangkan kalau kita melihat negara-negara tetangga mereka aware banget tuh akan pelatihan di luar tingkat pendidikan. Menurut lo deh SDM rendah gitu. Iya kan? Menurut gue SDM rendah tuh yang kayak gimana sih gitu. Gimana ya multifaktor? Iya benar seperti yang abang bilang gitu. Terminologinya lah gitu. Terminologi kalau gue nih kan pasti expert udah punya definisi sendiri kan. Kalau gue ngeliatin SDM rendah itu mereka logikanya nggak jalan. Satu itu aja logikanya nggak jalan. Konteksnya A yang dibahas
bisa B. Logikanya tidak jalan. Tidak jalan. Oke. Logikanya nggak jalan. Itu sih Menurut kalau. seorang Vina ya. Iya. Menurut lo Bang Pen. SDM rendah kan kita ngomonginnya ya. Heeh. Soalnya kemarin pas kita mau ngomongin ini gue sempat research juga nih Mas Bim. Tapi Oke. kalau misalnya gue lihat, karena gue juga punya background itu tuh dari kampung di Palembang ya. Maksudnya juga mendapatkan pendidikan yang dulu tuh ya mungkin kalau di zaman sekarang mungkin beda banget. Yang kayak ya standar, Betul. mungkin di bawah standar juga gitu, di kampung lah dulu gitu. Tapi yang gue lihat sekarang kayaknya bukan masalah SDM rendahnya deh. Oke. Kalau misalnya gue lihat di research gitu SDM segala macam itu kan ngomongnya IQ ya, intelligent ya. Oh betul, Segala betul, macam. betul, Tapi betul, kalau betul. gue lihat malah rakyat Indonesia itu mungkin kalau misalnya dalam sebuah survei segala macam IQ-nya rendah, tapi menurut gue kreativitasnya tinggi Pak. Kadang-kadang mungkin kata orang lo punya IQ tinggi banget tapi tingkat kecerdasannya, tingkat kreativitasnya tidak, maksudnya mungkin kurang gitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya gue lihat ya rakyat Indonesia cukup kreatif dengan apa yang terjadi sekarang Benar. ini. Karena kalau ngomongin medium IQ kan banyak nih, ada IQ, SQ, Iya. EQ Betul. gitu-gitu ya. QQ enggak. Aduh. QQ lain. Aduh. Aduh. Tapi ya IQ tuh kan ngukurnya cuma kayak matematika, logika dan segala macam. Dan iya benar yang kayak Bang Pen bilang, kreativitas tuh nggak diukur. Opini teraneh yang menurut lo yang nggak make sense banget atau yang absurd banget yang pernah lo temuin di media sosial. Aku pernah baca itu, mungkin karena aku banyak ngomongin tentang perempuan ya. Itu tuh kayak, iya. Jadi kemarin tuh sempat bikin kayak skit satir komedi gitu lah. Kayak ngangkat cowok gitu kan. Terus kayak, emang salah ya laki-laki ingin disayang, ingin diperhatikan. Tapi lu sebagai laki-laki masih mau digendong juga sih umur 30-40. Lu mau digendong sama istri lu kayak, Digendong ini juga banyak nih, ya kan? Lu jangan belok-belokin Bang, gendong. Loh, ini orang takutan. Lo udah berani speak up tapi dia takut. Gimana sih? Kita berani ya. Tapi masalahnya ini juga sering terjadi. Ya. Banyak banget loh. Maksudnya lo digendong dalam kehidupan. Masih bisa gitu, iya. Ya. Memang harus begitu. Iya. Kalau gue langsung nangkepnya gitu. Makanya ini hebatnya konten-konten lo Kak. Multi tafsir gitu. Iya. Opininya apa nih menurut lo? Dari situ tuh tadi dari konten yang tadi itu. Opini-opininya. Oh, kalau aku literally ya gendong laki-laki, tapi kalau Oh. mereka tafsirnya tuh maunya disayang nggak apa-apa dong gitu, diperlakukan seperti bayi lagi nggak apa-apa dong gitu. Kalau lo gimana nih Bang Pen? Gue inget banget 2019 tuh gue pas lagi coba perpindahan dari komedi ke game Mas Bim. Gue kan main game tuh ya dulu ya. Terus ada yang komen kayak gini, lu main game bego, channel lu gak bakal gede, channel YouTube. Jadi gue baru mulai YouTube gaming tuh. Ya. Opini yang kayak gitu. Karena mungkin gue ngerasa kayak emang harus jago banget main game ya, terus gue harus buat YouTube gitu baru bisa gede gitu. Akhirnya kayak gue coba nabrak gitu ya, jadi gue main sebuah game yang memang harus punya kecerdasan bermain game yang sangat tinggi, tapi gue balik. Jadi gue jadi player yang paling bego main itu. Ih, lucu banget. Dan gue ngeprengin orang-orang aja tugasnya. Jadi gue make it me stupid, digendong sama tim gue. Jadi gue kayak jadi badutnya gitu. Dan gue ketika coba itu malah itu jadi works dan itu jadi brandingnya gue, jadi tukang ngeprank di game. Jadi menurut gue kayak kadang opini-opini yang dalam tanda kutip jahat, tapi kalau kita bisa bungkusnya itu di diri kita oke, kayaknya bisa jadi counter yang baik gitu. Oke. Itu Pak. Ini menarik nih. Jadi switch gitu ya. Lo jadi Iya, gue inget banget itu. mereka. Jadi tapi gara-gara itu, jadi gue follow dia tuh 2019. Dan akhirnya dia subscribe gue. Dan jadi kadang-kadang dia suka kasih info-info game. Jadi kayak gue pikir kayak yang awalnya dia ngejelekin gue, sekarang jadi temen gitu. Tergantung respon sih. Keren banget. Respon sih. Keren banget. Tapi kalau dibilang keren juga enggak, dulu juga gue emosi, gue anjing. Gue nunggu yang kayak gini. Dia tuh gak bisa dipuji-puji. Langsung menjanjikan dirinya sendiri. Gue bilang, maksud gue kayak gini. Ya kan kalau main game itu kan ya kalau jago butuh proses ya. Benar. Ya, gitu kan. Ya maksudnya gue juga try hard gitu loh. Dan mungkin memang gue juga, ya memang mungkin basicnya gue juga gak jago secara mekanik gitu. Gue bilang, ya gue bilang, ya mana gue cuma segini, skill gue gimana. Terus dia bilang, ya minimal lu proses dulu lah baru buat video. Wah. Kayak gitu. Nah pas dia ngomong kayak gitu, udah gue kayak, ayo udahlah thank you. Tapi pas di situ gue kayak, bego banget apa gue main game ya. Tapi di situ jadi mikir itu. Tisu kayak mau nangis gitu. Enggak, emang gini aja, emang baru bangun aja. Tapi iya sih. Jadi perdebatan
di kolom komen tuh sebenarnya jadi buat kita mikir gitu. Ini gue yang salah apa yang lo gitu. Betul, Pak. Iya kan? Betul. Sampai gue denial sama diri gue tuh pernah gitu. Aduh gue. Tapi akhirnya finalnya ya gue nggak bisa membahagiakan semua pihak gitu. Benar. Ya kan? Tapi menurut lo nih berdua gitu yang sekarang lagi menjalankan konten masing-masing, begitupun gue sebenarnya ya. Konten-konten yang macam kayak gimana sih yang bisa menggiring atau mengarahkan orang jadi berperilaku buruk dalam konteks SDM rendah? Kayaknya hampir segala jenis konten tuh bisa banget orang goreng sesuai opini mereka tahu. Iya. Kayak kasih fakta data masih bisa. Sebel banget. Ada ngasih ini kayak gini-gini tapi aku enggak. Misalnya kasih 90% laki-laki gini tapi aku enggak gitu. Misalnya contoh. Kayak abis itu juga kasih opini, ada aja yang komentar kok gini orang mikir gini ya? Bisa ya orang mikir gini. Jadi balik deh. Jadi balik deh orang balik marah deh. Kepang boleh, mau kepang tato nih. Jadi kuda aja. Lagi katanya jadi keluar Bali. Gue berasa lagi di Canggu. Iya. Kalau lu Bang? Kadang kan kalau misalnya buat konten komedi gitu ya. Kalau misalnya kan gue kan sering kata-kata motivasi gitu ya. Motivasi yang kata-kata hari ini Bang. Kadang banyak yang request segala macam. Tapi kadang kalau dibalut dengan komedi itu banyak banget sih mancing-mancing emosi. Misalnya Mas, kalau misalnya kita ngomongin masalah berak. Berak nih ya. Oke. Ada aplikasi namanya Poop Tracker. Iya. Yang kemarin gue buat. Gue pikir apakah masuk ya ini Poop Tracker aplikasi yang gak jelas kayak gini. Ya, apakah akan diterima nih sama masyarakat Indonesia nih segala macam. Ini kan kayak ngapain nih gue capek-capek segala macam. Gue lihat di App Store Pak, banyak banget yang download. Serius? Cuman buat lucu-lucuan buat teman-temannya. Akhirnya gue buatlah videonya kan. Gue cuma kasih info. Kemarin videonya 16 juta. Gue juga kaget kok bisa 16 juta. Ternyata pas gue lihat komen-komennya ya mereka saling ngecengin teman-teman aja. Dan tapi juga ada juga yang kayak bilang apaan sih ini aplikasi gak jelas segala macam. Muncul tuh 32 balasan tuh. Lu aja yang gak jelas. Ini cuma buat bercandaan santai aja kali. Itu. Jadi kayak gue ngeliat. Padahal ini udah dibungkus dengan komedi. Juga bahasannya juga tidak berat. Kita ngomongin bahasa yang ya standar lah kita tiap hari lakukan gitu ya. Tapi masih ada aja yang kayak gitu. Apaan sih ini konten gak jelas banget. Masa bahas-bahas kayak gini di sosmed. Ada yang kayak gitu. Tapi dibalas sama 32 ulasan tuh gue cek. Iya. Banyak yang bilang. Santai aja mas. Hidup udah susah jangan dibuat ribet. Kayak gitu. Jadi gue ngeliat kayak wow. Video yang sesimpel itu aja ada aja perdebatan tetap. Ya, balik lagi ke opininya Vina. Kayaknya lo mau bikin konten apa aja pasti keluar tuh. Pasti. Kayak ini konten tidak mendidik. Wah ulasannya banyak tuh. Banyak. Ya memang dia tidak mendidik gitu ya. Emang semuanya tidak harus mendidik di sosmed gitu. Buat hiburan aja emang Bener banget. gitu. Ya kalau misalnya mau nurutin lo mendidik ya. Berarti kurang tepat. Gue gak bilang lo salah main sosmed gitu. Ya lo mampir aja gitu ke sini. Berarti ini bukan pasar lo gitu. Ya thanks to juga mungkin Instagram yang sekarang sudah buat algoritma sesuai dengan apa yang lo suka gitu. Bahaya kalau likes gue kelihatan gitu. Nah, kenapa lo preferensinya ini semua Bim gitu. Ini tapi agak serius ya. Gue pengen ngeliat, gue pengen tahu juga sih dari karena tadi gue juga udah coba ngeluarin secara riset dan artikel gitu ya tentang fakta-fakta yang ada di Indonesia. Kita dari tadi ngomongin IQ. Nah, IQ-nya orang Indonesia itu secara riset di 90 sampai 110. Yang mana ini jauh banget nih kalau misalnya ada di ranking dunia. Kalau bola kan ada ranking FIFA. Ranking dunia tuh secara data terakhir di 130. Gitu. Nah, apa yang menyebabkan IQ orang Indonesia stuck di situ? Kasian banget. Ini secara riset loh, Ya, bener loh riset. gitu. Kenapa menurut lo, Vin? Menurut gue. Kemarin gue udah baca sih. Salah satunya tuh kayak yang gue baca menurut beberapa jurnal itu. Satu, stunting gitu. Kalau lu dari awal udah anggap kayak gelas lu kapasitinya cuma segini nih air bisa masuk. Dari awal udah segini ya lu gak bisa paksain biar nambah air lagi. Kurang lebih stunting tuh jadi bikin kita punya gelas sendiri itu. Satunya stunting, habis itu juga ada kayak yang Mas Bim sempat bilang, pemerataan pendidikan, dan salah satunya lagi itu adalah literasi digital. Kayak kalau misalnya kita ngerasa kayak sekitar gue aman-aman aja, kayaknya nggak masalah gitu.
Sebenarnya itu karena kita tidak merata literasi digitalnya. Orang tuh masih banyak yang belum ngerti penggunaan handphone yang baik gimana. Terus kayak cara riset atau cari data yang benar tuh kayak mana gitu. Bener tuh. Ada quotes dari Aristoteles Mas Bimo. Oh Cuco. Apa nih? Ini Aristoteles. Dengerin bebek semua ya. Iya. Aku butuh balik ini. Gak usah. Aristoteles. Orang bodoh kalah sama orang pintar. Orang pintar kalah sama orang rajin. Tapi ketiga orang itu kalah sama orang dalam. Ya. Maksudnya Mas Bimo itu. Society. Betul. Itu. Berarti lo gak harus jadi pintar untuk menguasai sesuatu. Ya, tidak harus jadi pintar dalam suatu misalnya kayak hyper banget lah pintar. Tapi kalau misalnya lu society kurang juga sama aja. Yang lo butuhin cuma gak tahu malu aja berarti. Betul. Orang dalam Mas. Orang dalam. Kayak kasus apa? Atau apa sih contohnya? Mampus lo. Aku gak tahu loh. Ini. Dari tadi Vina, gue dari tadi mancing dia, lo baru di tengah keluar. Kan enak host jadi bersih. Contohnya ya. Iya. Orang Jadi, dalam. Temen gue nih ada di kampus, pinter banget. Pinter banget segala macam. Sama temen gue satu, dia nongkrongnya di smoking room. Smoking on the... Dilihatnya kayak gak ada masa depan segala macam. Tapi dia di situ pinter banget untuk bisnis bro. Di awal, dia main apa ya? Kalau nggak salah tuh ya dia main baju atau segala macam. Simpel aja segala macam. Dia buka bazar segala macam. Tapi dia tuh smoking on the water masih santai gitu ya segala macam. Dibandingkan sama teman gue yang ya gitu ya, IPK-nya tinggi banget. Sekarang, di saat sekarang nih, proses yang sekarang yang gue tahu, ini udah gede banget, usahanya dia udah gede banget. Di sini yang satu segala macam ini masih, ya yang gue tahu, gue lihat dari story yang segala macam ya masih, ya sebagai pegawai di salah satu perusahaan. Dan ini udah hebat banget. Jadi kayak misal gue lihat, ternyata society yang kata Mas Bim itu penting banget. Kayak gitu contohnya. Berpengaruh ya. Banget. Tapi ini nggak bisa dibandingin sama semua ya. Ini pengalaman dari teman gue. Betul. Kan ditanya contoh tadi. Iya, dan itu tadi juga gue menarik. Wah, terima kasih nih. Saya sudah diambil ininya. Saya mengambil Anda sekarang tentang orang dalam tadi. Nah, itu dia tuh. Nepotisme. Bentar dulu. Bapak begitu mimiknya langsung. Sebentar, di industri yang sedang saya jalani, voice over. Oh, itu nepotisme juga kencang. Karena saya juga lahir dari sebuah dinasti yang memang dari dulunya adalah voice over. Betul. Iya. Betul ya. Jadi tapi saya membuat perubahan nih supaya yang bisa masuk ke industri voice over bukan dia lagi aja, bukan anaknya siapa, bukan adiknya siapa. Itu real terjadi gitu. Makanya gue bikin sebuah institut juga untuk ayo dong orang umum, orang awam yang bukan siapa-siapa tuh bisa ikut belajar gitu. Dan kayaknya di beberapa industri in certain level gitu juga orang dalam ini juga berpengaruh sih gitu ya. Lo siapanya siapa gitu. Nah tapi orang dalam ini justru harusnya sekarang kita cari Pak. Menurut gua. Kenapa? Karena orang dalam ini yang bisa disebut sekarang namanya networking. Iya. Make sense. Apalagi ya mohon izin gitu ya. Semenjak pandemi ini ada gitu. Kita semua kan berebut yang namanya networking. Betul. Dan akhirnya jadi habit nih ke depannya. Dan itu yang akhirnya membuat lo harus berpikir nih secara kecerdasan intelektual. Gimana caranya ya gue menjilat dia. Sampai ke kaki ya Pak ya. Itu skill loh. Skill loh. Skill ya. Kita tidak bisa menampik itu. Betul. Pressure-nya seseorang tapi akhirnya bisa membuat orang dalam di dalam hidupnya yang kita bungkus dengan networking. Sekarang mari kita react berita-berita yang pernah berseliweran di internet ya. Super Friends ya. Gemes banget gue ngomongin gini. Jadi Super Friends yang denger di Spotify langsung ke YouTube. Oke. Nah. Iya ini lucu banget lagi. Ini silahkan di komen dengan opini masing-masing. Opini bodoh kek, opini apa kek. Aksi kocak pengendara motor di Karawang kena tilang malah pura-pura kesurupan jadi kucing. Gue percaya kesurupan sih. Ada. Oke. Pasti beneran terjadi kok. Okay. Dia tiba-tiba ngeong-ngeong, ntar makan cat food, make sense banget. Tapi tinggal kita lihat aja, bisa gak dia loncat dari lantai 9 ke lantai 1 tetap hidup? Berarti beneran kesurupan kucing. Iya, gitu tuh. Lo mendaratnya kayak gini nih. Kalau kucing masih lembek, kalau dia padat. Nah tapi kalau kesurupan mah. Oh iya benar. Iya. Nggak berasa ya. Mau ditangkap nih.
kamu kesurupan jadi kucing ya? Iya gitu misalnya gitu dia iyain nih. Ya udah saya tes gitu. Dilempar dari lantai 9. Ya gitu. Mana duluan nih gitu. Catwoman aja ada, nih Catman ini. Tapi menurut gua Pak, ini nih sebuah responsif kreativitas yang muncul dari dalam diri Mas ini luar biasa loh. Sepakat. Karena kalau misalnya kita coba refleks gitu ya. Gue sih pernah kena tilang gitu ya pas lagi zaman-zaman kuliah gitu. Responsif gue pasti yang pertama panik. Oke. Panik dong segala macam, takut. Gak ada tuh kepikiran sampai jadi kucing. Nah ini kan orang ini kan luar biasa ini. Bisa jadi kucing. Ini kan gue penasaran satu berita selanjutnya ini polisinya ngapain? Polisinya ngapain? Kasih makan apa bagaimana responnya? Mungkin kirimin ke shelter. No. Siram air. Tunggu air. Gitu. Menurut gue kan kayak gini kan pasti mungkin ya di bayangan gue polisi ketawa nih. Wah dia orang nih lucu segala macam, diajak ngobrol nggak jadi ditilang Pak. Endingnya kan itu. Iya, benar. Itu kan. Benar. Tapi Tapi gokil ini orang. lo ngambil dari situnya ya Bang ya. Iya. Kalau gua ngambil dari sisi yang emang kadang over kreativitas akan membuat lo jadi aneh lah gitu ya. Tapi orang Indonesia memang harus ini sih masuk ke dalam dunia komedi lebih banyak. Kalau kayak gini kita lihat ya. Bener. Komedi Indonesia harusnya maju banget di dunia. I know. Iya. Cuman pertanyaan gua, kapan lo terakhir melihat orang kesurupan kucing? Sebutkan hewan-hewan yang sekiranya Lucu banget. ada bisa merasuki diri lo. Macan kita tahu. Iya kan? Ini kucing nih. Ular. Iya kan? Gitu. Ada yang kerasukan cicak gak sih? Monyet. Cicak gitu. Nempel gitu ya. Gitu ya. Bekantan gitu sekali-sekali apa ya? Monyet bisa Bu. Monyet bisa, juga ya. bisa. Maksudnya banyak banget nih hewan-hewan. Kenapa yang ada di kepala lo kucing Pak? Gitu. Coba. Ini kucing aja ngeliat. Yeay. Kucingan dia daripada gue. Yeay. Gitu kali. Kenapa Bang? Kenapa sih? Kenapa gak kesurupan kura-kura? Lambat Pak, lambat. Terlalu pelan. Terlalu pelan ya. Betul. Terlalu pelan. Kucing kan dideskripsikan sebagai binatang yang lucu. Ingin dikasihani kayak macam. Jadi kayak ini bagus banget orang nih. Saya keren banget orang ini sumpah. Ya, keren. Keren. Oke. Lanjut ya. Ini viral nih. Viral, emak-emak amuk kasir minimarket lantaran beli susu 1 liter gak dingin. Hingga minta ganti ongkos ojol. Gak dingin. Tunggu aja Bu, ntar dingin kok. Coba masukin kulkas Bu. Atau mungkin taruh di samping mantan kamu yang dingin itu. Wah. Kok gue jadi curhat sih? Oh mantannya dingin. Oh dingin. Gak pernah kasih kamu sesuatu yang panas gitu. Misalnya adu isu apa. Menggoreng isu ya. Goreng isu. Cari ntar. Gimana ini? Sebenarnya hak aja sih mau marah-marah di mana aja hak. Tapi juga haknya si kasir minimarket mau didengerin atau enggak. Oke. Iya, bebas. Boleh kok marah-marah aja. Tapi haknya kasir minimarket juga ntar kalau dia mau dituntut atau enggak. Ini hak saya, ini kewajiban saya, ini kewajiban saya. Nah karena ini kan udah berbenturan dengan sebuah kewajiban berarti. Ya kan? Saya wajib protes gitu. Nah, kasir Alfamartnya juga wajib nih gitu. Kenapa sih orang-orang itu selalu resist tentang sebuah kewajiban? Ya karena kita selama dihembuskan nafas ke dunia itu sudah hilang haknya. Gitu. Tidak bisa memilih dilahirkan dari rahim mana. Dunia ini keras, itulah kenapa anak bayi keluar dari rahim itu menangis. Kan nyambung kan. Emang gitu, gak bisa dia dipancing dikit, keluar lagi aja. Tapi kalau saya lahir dari rahim itu kayaknya terima kasih gitu. Andara ya. Contohnya. Perlu dicek sih orang Indonesia nangisnya lebih keras gak sih pas lahir? Emang ada studinya? Sebentar. Sih menarik sih. Ini itu dia lagi sarkas Bang Ben. Mungkin bayi-bayi di luar Indonesia ketika keluar nangisnya tidak terlalu keras. Ketika dia tahu, wah Indonesia. Iya nangis, kayaknya lebih keras sih. Soalnya Indonesia kan luas banget. Perlu dieksplor gitu kayak banyak banget nih PR gue harus jalan-jalan. jalan-jalan. Tapi lo gak boleh jawab kayak gitu, gak bisa. Harus sesuai dengan tadi konteksnya lo itu. Harus. Harus. Kalau bisa. Jawab sendiri dari pancing udah serokin. Aduh. Ayo lagi, ngamuk rusak ATM gara-gara duit gak keluar ternyata saldo. Apaan sih ini?
Ini berita beneran. Ini beneran gak sih? Ini beneran viral ini. Asli. Iya. Ini beneran bang? Ada ini, gue pernah lihat di TikTok. Ada. Ini juga udah masuk detik tuh. Sumbaksel. Gue nggak tahu ini lengkap beritanya gimana. Apakah dalam pengaruh emosi atau pengaruh yang lain? Cuman Apa ini orang yang kerasukan kucing tadi? Bukan. ternyata dari tadi ya. Nyamuk deh. Dari tadi. Nyamuk deh. Kerasukan kucing, ojolnya si yang kerasukan kucing dan dia ternyata dia masih kerasukan kucing. Nyamuk. Wah damn bro, ini gimana bang? ATM-nya dirusak. Karena lu tahu berita ini nih. Ini kan dari Palembang nih setahu gue. Karena dari Sumsel. Sumatera bagian selatan nih. Ya Iya. kan detik Sumbaksel nih. Iya. Kampung gue nih. Nah, jadi memang kalau kita dirunut-runut. Memang orang Sumatera itu kan emang agak keras. Oke. Agak iya. keras. Karena memang mungkin lahirnya sudah seperti itu. Nah ini beritanya ngomong. Ngerusak ATM gegara duitnya tidak keluar. Nah ini ada komanya dulu. Jangan ngeliatin saldonya kosong. Oke. Berarti kan dia emosi nih kenapa nggak keluar. Oke. Harusnya kan keluar dulu lah sedikit gitu. Kan ada komanya nih. Kalau dia ngamuk rusak ATM ternyata saldonya kosong. Ah itu dia udah salah tuh. Oke. Ada karena gue ikom Pak. Ada jurnalistiknya Pak. Oh, cocok. Boleh. Gegara duitnya tidak keluar. Berarti kan ada yang salah dengan hal-hal ini. Kenapa nggak keluar gitu? Gue bela Bang Oh, ini. dari konteksnya berarti dia ngamuk dulu, Iya. baru ternyata saldo kosong, tenang lagi. Ini kan framing, bahasanya framing. Iya. Ada tulisan ternyata saldonya kosong. Dia gak dikasih itu pas tahu saldonya kosong dia santai. Oh, Dia ngerokok di luar santai. Oh, saldo gue kosong ternyata mungkin salah ATM. Nah, ini kan framing berita aja ini. Sebenarnya aman-aman aja Bapak ini. Oh berarti yang dalam konteks bahasan kali ini yang SDM-nya rendah yang nulis berita. Bukan yang nulis berita juga sih Pak. Nah ini bahasa framing. Ini nggak boleh. Mungkin ini bukan masalah mungkin SDM-nya rendah atau enggak. Mungkin ini biar dilihat viral aja. Dengan kata-kata jurnalistik seperti ini. Tapi tetap abangnya semangat ya Bang ya. Jangan ngurus ATM juga Bang. Nanti panjang urusannya Bang. Tapi sih bang, kamu katanya gegara duit gak keluar. Harusnya kan keluar dulu dikit. Iya. Emang lu lagi ngecer bensin. Emang tugas gue udah ngajak-ngajak ya. Aduh. Sebentar. Wah, Nah ini agak sedikit. Ini kita turunkan dulu. Kita sedikit berempati karena Iya. sampai Kehilangan nyawa kehilangan ya. nyawa. Pria di Sultra bunuh teman usai debat asal usul ayam atau telur. Menurut Iya. lu gimana? Gak berani gue debatin Bang Tar, tiba-tiba gue hilang di sini. Duluan ayam atau telur, duluan gue ntar. Benar. Tapi menurut lu duluan ayam apa telur? Nah, langsung sekarang aja nih gue. Iya. Tapi oke lah, nggak penting lah itunya subjeknya. Ya gimana nih menurut lo yang juga menulis, ya kan? Nggak tahu nih bener atau nggak, salah satu tulisan yang gue pernah baca. Ya kan? Nah, tiba-tiba awas ada mau Cocok. Agak, apaan sih? Nggak Nggak ada ya. Mm-mm. Nah, dari telur sama ayam katanya sih si ayam duluan, karena proteinnya telur itu nggak mungkin ada tanpa si ayam. Kan ada cangkangnya tuh, telur ada protein dari cangkang tuh, itu bisa ada karena ada si ayam. Mungkin aja si ayam ini dari evolusi hewan lain gitu. Salah Cocok. satu. Iya. Tapi lu pernah berdebat sampai nggak ada yang mau nurunin ego nggak sih? Ntar gue throwback lagi. Oh, yang dingin tadi, dingin Bos. tadi. Debat sama es krim berarti. Tuh, Dia ada sama es krim. Iya. Dingin banget. Tapi nggak sampai kehilangan nyawa kan? Nggak. Cuman perasaan aja kan yang hilang. Atau masih Emang ada? hilang? Oh iya. Kehilangan akal sehat mungkin? Masih sehat. Masih sehat deh tuh. Oke. Oh bisa ya, pernah begitu ya? Apa nih, ayam telur apa perasaan nih? Pernah jadi ayam apa pernah jadi telur? pernah mana duluan yang keluar? Masih dibahas. Ininya Masih apa dibahas nih. pendapatnya maksudnya. Iya. Bang Pen. Tadi lo ngomongin tar dulu. Ini ada saya mau nanya. Ini nih harus dibedah sama ahlinya nih. Apakah kenapa bisa kita sampai kayak pukul-pukulan, bunuh-bunuhan dan lain-lain itu gara-gara demografi? Tadi lo bilang orang Sumatera mungkin keras-keras. Apakah debat kayak gini nggak bisa terjadi di Jawa mungkin? Mungkin ada ya. Ada Tapi faktor mungkin- itu nggak? Mungkin ada lah sedikit faktor dari itu. Tapi menurut saya ini faktor Oke. yang paling penting adalah berapa lama kita nongkrong. Dari berita yang ini kalau saya lihat, pria di Sultra bunuh teman usai debat asal usul ayam atau telur. Saya yakin awalan ceritanya bukan ayam sama telur.
orang nongkrong biasa pertama ngomongin karir. Habis itu udah mulai ke perasaan ngomongin cewek atau cowok, cinta. Harusnya kalau udah selesai gitu pulang. Ini kan kadang-kadang suka keterusan nih. Dari ngomongin karir, cinta, ngomongin politik, bahas nabi. Endingnya hal-hal yang kayak gini nih. Endingnya kehilangan nyawa. Makanya buat teman-teman ya Super Friends, waktu nongkrong ada batasnya. Ya, kalau udah nyerempet-nyerempet bahas yang udah di luar dari kendali kalian, pulang daripada kehilangan nyawa itu. Tapi ini bener nih. Pulang sebelum berpulang. Ini relate banget. Iya lagi. Relate Pak. Bener. Tongkrongan laki tuh gitu tuh. Dia jangan begitu. Kenapa langsung tongkrongan laki? Harus. Kenapa harus tongkrongan laki? Kalau tongkrongan cewek debat paling jambak-jambak. Atau enggak, kita tuh langsung stonewalling kayak. Apa tuh? Stonewalling ini apa sih? Kayak, Apa panjat Ada. tebing yang kalau udah Olimpiade debat-debat menang tuh kemarin? cewek-cewek debat-debat. Itu bukan stonewalling. Apa tuh namanya? Lo main panjat tebing aja. sangka. Wall climbing. Wall climbing. Stonewalling apa tuh? Cewek kalau udah debat kayak gitu kayak udah oh gitu ya udah, paling di belakang aja ngomongin gitu. Fake dong berarti. Enggak, itu kan beda strategi aja. Tapi kalau cowok yang ngomongin di belakang kenapa langsung kayak, ih lo kayak cewek gitu. Iya. Wah, hebat Bapak. Kenapa hebat? Hebat. Kita ganti ya guys ya. Iya kenapa? Kenapa kayaknya jelek banget gitu? Enggak ada. Jadi cowok harus berantem lah di depan. Siapa bilang gitu? Lah deh kamennya. Masa sih? Iya jadi Buktinya cowok mana? tuh. Fakta datanya mana? Oh Allah. Di jurnal-jurnal. Kenapa harus ada data Pak? Ya tahu saya. Bukan begitu. Iya. Boston Walling lo nanti lo. Aduh, tapi masih ke lo deh. Karena menarik banget gitu. Lo senang nulis gitu ya. Lo senang diramal dukun yang ternyata lo lulusnya nggak sesuai gitu. Jadi lo mengambil sisi-sisi faktualnya dan lo sering baca jurnal gitu ya. Soal perilaku cewek, hubungan asmara, karir dan pertemanan gitu ya. Ini menarik. Menurut lo hubungan toksik gitu ya dan problematik di sebuah kumpulan, terutama di sini cewek. Kita ngomongin lo nih yang sering mengangkat isu-isu. Ya isu-isu kan lo sering banget nge-raise itu. Oh gitu ya udah. Itu apakah tentang genetik kah? Genetik atau memang literasi SDM rendah? Depends. Jadi waktu ini ada beberapa yang bilang, contoh salah satu bentuk dari toxic traits lah, misalnya adalah selingkuh gitu. Ya. Nah, salah satu traits misalnya selingkuh gitu, itu ternyata ada genetiknya. Oh riset ini. Ada riset. genetiknya. Ada juga ada beberapa traits yang misalnya mental illness or something like that, itu juga ada turunan dari genetik gitu. Sebenarnya itu semua bisa dikurangi, dipreventif yang tadinya dari impuls biar nggak jadi kejadian, ya dari balik lagi sosial, dari belajar, dan itu berasal dari literasi, bergaul kayak gitu-gitu. Nggak ada tuh ya berarti. Yang tadi tuh kalau berarti tadi berbalik dong faktanya. Lo bilang kalau cewek mah nggak berantem tuh, paling ngomongin di belakang. Gitu. Nah itu tuh karena apa? Karena lingkungannya dia. Ya, lingkungan dari bisa. kecil. Lingkungan dari kecil sih mostly. Iya. Banyak konten tentang bullying, arogansi gitu ya, berita hoax gitu. Yang berangkat dari bahasan kita nih SDM rendah yang mungkin malas baca dan lain-lain. Ujungnya adalah klarifikasi dan minta maaf. Yang pengen gue tanya, menurut lo apa sih faktor yang menyebabkan orang kebelet viral? Kebelet viral ya. Dan akhirnya melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu. Kebelet viral ini kan pasti lahir dari sebuah tujuan ya. Kayak misalnya tujuan mau jadi viral tuh apa sih? Pasti kan jadi terkenal. Ending-endingnya nanti punya banyak duit, famous segala macem. Kalau misalnya kita lihat kecepatan sosial media, digitalisasi sekarang kan cepat banget ya Pak ya. Okay. Apalagi sekarang tuh kan orang kan kayak ngelihat tuh, wih videonya banyak nih. Kayak followers tuh sebagai sebuah value yang sangat tinggi di sosialita kita sekarang nih. Makanya kayak kalau gue lihat kayak gue dari 2014 itu zaman-zamannya kita dulu Pak, 2014. Itu kan kalau untuk mencapai sebuah views yang tinggi kan susah banget. Asli. Susah banget itu kayak nge-grab viewers untuk 10.000 itu udah syukur banget dulu tuh. Kalau sekarang kan kayak wah luar biasa. Kayak gue lihat TikTokers yang kayak cuman 4 bulan main aja udah melebihi followers kita yang udah lama main gitu. Kalau gue lihat ya udah, kalau itu tuh emang sebuah pasar yang lagi rame ya udah. Tapi kalau misalnya direbut-rebut viral tapi ngelakuin hal bodoh itu kan aneh. Contoh kayak dulu orang lagi
mau bagi-bagi apa tuh pas puasa tuh Takjil. takjil tapi dia ngelemparnya sampah. Oh iya. Yang dulu ya kita nggak usah sebut orangnya. Tapi kan menurut gue itu kan udah sangat tidak bisa diterima tuh. Sangat tidak bisa diterima oleh masyarakat lagi bulan puasa. Lagi menguji kesabaran, lagi lapar juga, pas dibuka sampah isinya. Itu kan nggak banget gitu loh. Itu loh maksud gue sekarang kayak orang ngejar viral tapi dengan sebuah kebodohan menurut gue kayak sayang gitu loh. Dengan kecepatan sosial media sekarang sayang gitu. Berarti nggak support nih kalau misalnya pemerintah mau ngeluarin 5G? Oh kalau itu mah beda lagi ceritanya. Kalau 5G kan ya untuk sampai ke terutama sampai ke timur ya, ke Papua segala macam. Kebetulan gue juga tergabung di sebuah komunitas kayak Abang None gitu untuk ke sosial media. Jadi emang khusus ngajarin untuk orang-orang jadi kreator, Pak. Untuk orang jadi kreator. Lo abang ya? Abang None makanya namanya gue Bang Pen. 2014. Mana timur barat? Utara gue. Oh utara. Mas Bimo? Oh saya enggak. Saya abang-abangan aja. Tapi banyak teman yang saya tahu. Iya benar. Iya. Si itu banyak. Benar. Kayak si ada pengamat bola. Iya pengamat bola benar. Jadi kayak kita balik lagi ke sana. Jadi ya viral dengan sebuah kebodohan yang dilakukan menurut gue kayak sayang aja sih. Sayang. Oke. Sayang banget. Tapi ada anomali situasi nih sebenarnya tentang ya orang-orang yang cepat banget melakukan hal-hal seperti itu kebelet viral gitu ya dan akhirnya melakukan hal-hal bodoh yang kita kira bodoh. Karena banyak banget setelah kita lihat juga ternyata kondisi ekonomi memaksa dia untuk gue nggak tahu lagi harus kayak gimana. Yang kalau ditarik lagi adalah kondisi psikis, kesehatan mental, apalagi di aplikasi ya TikTok gitu ya, yang kayaknya dari semua ragam kelas sosial ada tuh di situ. Sebaran internetnya udah oke, tapi ya balik lagi tidak ada yang membimbing itu tadi ke pelatihan-pelatihan. Nah makanya ayo dong gerakan lo bisa sampai ke sana. Tapi untuk masyarakatnya makan, maksudnya kayak masyarakatnya suka dengan konten kayak gitu, ya kan? Nah, kita harus bedain ya, depends ya. Kalau misalnya kayak tadi dengan komedi kayak orang lagi, gue pun juga ngeliat ada orang mau makan cabe, gue nontonin dari 5 menit sampai 45 menit. Tuh, iya. Saya makan cabenya ya, like dulu. Gue liatin, udah gue like nih. Kita view 1, 2, makasih kakak. Oh ini orangnya nih gue bilang nih, lama ya gue liatin 1. Udah mau mangap nih, udah dimasukin ke mulut, udah dikunyah dilepain lagi gue bilang. Ya itu, ya memang orang, ya akhirnya gue suka juga karena gue penasaran. Balik lagi, Mas Bimo, penasaran. Kalau misalnya kita bilang itu bodoh atau enggak, menurut gue itu cara kreatif aja sih. Bedakan dengan yang tadi yang sampah tadi tuh kayak udah enggak sih kayak gitu. Wah ini runcing sih sebenarnya, kreatif dan bodoh. Sama kayak hate speech dan kritik. Yes. Gitu. Orang tuh kadang susah bedain tuh antara hate speech dan kritik gitu. Semuanya dipapat rata aja gitu. Padahal kita cara untuk menanganinya beda nih gitu. Menanggapi apalagi gitu ya. Nah, terkait dengan menanggapi gitu ya. Kalau dari tadi kita ngomongin di sosial media. Di real life kita punya pertemanan, kita punya circle, entah circle lama, circle yang sedang kita jalani, atau circle yang lagi kita mau masukin atas nama networking. Nah, di real life-nya hal-hal kecil apa yang menurut kalian berdua nih adalah perbuatan yang bisa dikategorikan SDM rendah, dan apa impact-nya kalau terus dibiarkan? Kalau menurut lo kayak gimana, Vin? Gue setuju banget loh ya. Attitude itu paling nomor 1 kalau lu mau masuk di dalam suatu community, di dalam mau masuk suatu grup atau dari suatu grup. Iya, kayak orang tuh bisa bertahan atau memasuki suatu komunitas ya attitude dulu lah dilihat. Oke, berarti problem attitude itu yang dikategorikan hal-hal kecil. Iya, lo pernah nggak sih hal-hal simple atau kecil yang ini attitude-nya nggak banget nih? Iya, kayak contoh misalnya ini pengalaman temen aku ya. Jadi dia tuh orang berada lah nih circle-nya. Berada nih secara ekonomi. Secara ekonomi orang berada. Terus salah satu orang yang baru mau masuk ini, dia itu bukannya, padahal baru mau masuk, tapi udah mulai mengkomentari bagaimana standar yang sudah ada. Kayak contoh, kok kamu kayak langsung mengkritik, kok kamu gini sih, kok kamu gitu sih. Out of nowhere, kayak gitu. Nah, itu. Padahal memang standarnya aja yang berbeda gitu. Judgmental. Oke. Judgmental. Lo Bang? Baru aja kemarin kejadian tuh Mas Bimo. Kayak kita kan kemarin lagi rame ya, yang lagi rame kemarin tuh yang di Senayan. Jadi gue ngangkat inilah ya berita itu di sosmed gue gitu loh. Dan ada sebuah komen kayak gini, lo gamer lo tau apa? Di situ gue kaget dong. Kayak apakah dengan membahas sebuah politik nih emang gamers nggak boleh? Apakah gamers dipandang sebagai seorang yang tidak berpendidikan segala macam seperti itu? Jadi kalau gue lihat
kalau kita lagi ngomongin SDM rendah ya, maksud gue bukan SDM rendah lah, maksudnya apakah gamers nggak boleh berpendapat kayak gitu. Akhirnya gue balas dan gue balas komennya jarang-jarang gue balas kayak kata Mas Bimo, gue jarang banget balas. Tapi menurut gue dibilangnya FOMO segala macam. Gue bukan FOMO ya yang kemarin. Menurut gue kayak sebuah apa ya tindakan aja sih kayak gitu. Dan gue balasnya kayak gini, halo bang, ya saya gamers, saya lulusan sarjana ilmu komunikasi, lulus cum laude, studi akhir saya tentang politik Jakarta. Serius loh? Iya pak, gue bilang minta email saya kirimkan skripsi saya. Jadi akhirnya gue ngomong kayak gitu dan di-blast sama sosial media lain, terutama di kalangan gamers gitu ya, di repost segala macam. Ini mau menunjukkan bahwa ini kita ngomongin gamers lagi ya, mungkin gamers dipandang rendah gitu ya, kayak cuman bisa main doang gitu, mungkin IQ-nya rendah segala macam. Gue sih mau bilang itu sebagai ya enggak juga, enggak kok, banyak kok teman-teman gue yang gamers dan pintar secara IQ dan segala macam. Itu yang kemarin tuh, yang dekat banget tuh. Jadi kayak gue ngeliat kayak kok bisa ya dia ngomong kayak gitu ya? Lo tau apa gitu loh? Itu kan menurut gue kayak SDM rendah, definisi gue seperti itu. Kayak kenapa lo harus bahas-bahas yang seperti ini dan mengkategorikan gamers itu loh tadi. Wah itu menurut gue itu komen dia berat banget di gue. Makanya gue sampai gue bales itu. Padahal gue gak mau sombong ya, maksudnya itu udah jadi hal gue aja gitu. Tapi gue bales dan komen-komenan di bawahnya ngikut pak. Ngikut kayak menyalah bangku. Wah. Iya. Oke. Wes, mantap nih. Berat ya? Enggak berat. Jadi berat karena ini gak pernah kita omongin aja. Sesuatu yang kita pendam kan akhirnya jadi berat. Kalau kita omongin jadi bahasan yang jadi sering kita bahas jadi gak berat menurut gue. Gitu. Kayak salah satunya adalah bagaimana nih gitu ya. SDM berkualitas atau tidak gitu kan di parameternya ya IQ tadi. Dari tadi kita bahas IQ gitu ya. Standar ganda tuh juga menurut gue jadi... Kenapa sih langsung begini tuh kenapa? Tidak ada cicak, tidak ada Batman di atas sana, tidak ada apa di atas sana, tidak ada apa-apa. Selamatkan aku. Iya maksud gue enggak banget bro. Gitu. Iya. Lo sebuah circle, lo sebuah organisasi atau perkumpulan atau apapun itu yang ayo kita saling jabatan erat, tapi lo ngomongin satu sama lain dan lo memecah secara itu ya ganda ya standar ganda menurut gue. Lo nggak punya Enggak, ya SDM rendah lah menurut gue, tidak berkualitas gitu. Tapi apakah benar IQ yang tinggi menunjukkan SDM berkualitas dengan attitude yang baik? Ini pertanyaan finalnya. Jadi salah satu paper tuh pernah ngebahas bahwa paper lah. Jadi IQ itu memang kayak korelasi dengan kita memecahkan masalah matematis dan segala macam. Tapi sempat ada yang bilang statement, kalau misalnya IQ tinggi berarti sering sekali orang tuh punya emotional quotients yang rendah. Nah ternyata memang ada korelasi. Biasanya orang yang IQ-nya tinggi itu susah mengontrol emosi karena dia terlalu banyak yang dipikirin. Mereka udah mikirnya jauh banget dan segala macam. Nah sehingga mereka lebih sulit mengatur emosi, tapi bukan berarti tidak bisa. Two different thing gitu. Mereka lebih susah tapi bukan berarti nggak bisa. Nah tapi orang yang punya emotional quotients lebih tinggi biasanya punya IQ yang juga tinggi. Jadi kalau orang berbanding lurus ya. Ya jadi, seringnya gitu. Orang kalau misalnya mereka lebih bisa mengontrol emosi mereka akan jadi biasanya orang yang lebih pintar. Seperti yang Bang Ben bilang tadi, adab lebih dulu daripada ilmu. Karena ternyata ya Mas Bimo ya. Iya. Yang ini ngomong. Iya. Nggak mau stolen kredit banget. Itu tuh SDM rendah tuh stolen kredit. Iya salah mention. Oke, ini sebuah analisa dari jurnal yang pas gue denger make sense sih. Iya itu ada. Terus kalau misalnya dua-duanya rendah, gue lupa bacanya gimana itu akhirnya itu. Gitu. Tapi ada yang ngupas tentang itu. Ada yang ngupas bisa dicari aja sendiri. Itu kalau misalnya IQ tinggi memang sering atau banyak yang IQ-nya rendah, tapi ada tendensi di mana emosionalnya tinggi, ya kemampuan emosional mengatur emosionalnya lebih tinggi, mereka akan punya IQ yang lebih tinggi. Jadi harus dicek lagi anak-anak sekarang generasi berikutnya itu lebih baik diajarin adab dulu, lebih baik diajarin budi pekerti dulu daripada lu harus belajar, lu harus pinter. Jadi kayak step-stepnya harus dirubah dulu nih. Terakhir, final nih. Apakah IQ tinggi itu akhirnya relate atau korelasinya dengan tadi itu SDM tinggi dan SDM rendah? Jawaban Vina tadi itu udah bagus banget sih. Maksudnya dari paper juga ya, dan emang dari setnya juga gitu. Tapi menurut gua orang punya IQ tinggi segala macem
pasti kan kadang-kadang katanya adabnya juga kurang, tapi juga ada juga yang bagus. Menurut gue sih kayak balik lagi ke lingkungannya Mas ya. Balik lagi Balik ya lagi gitu, lingkungan depends ya. lah. Maksudnya ada juga kok teman gue yang IQ tinggi, adabnya baik, emosional juga baik segala macam. Balik lagi ke lingkungan sih, kayak lo mau ngejar apa sih sekarang di hidup ini bro, segala macam. Paling kita sebagai rakyat gitu ya, misalnya mungkin bisa ya dilatih mungkin dari stunting tadi oke. Tapi menurut gue secara pribadi, kayak keponakan gue itu keluarga gue lah ya, ada sekolah di luar itu tuh dia dari SMP udah bisa milih pelajaran Pak. Menurut gue apakah nggak bisa dipraktekkan di Indo kayak gitu loh. Menurut gue kayak gue tidak menyalahkan yang dulu-dulu ya. Kayak gue dulu nggak suka banget matematika gitu loh dan biologi segala macam, dan di pekerjaan gue sekarang itu tidak terpakai. Di pekerjaan gue. Jadi gue tidak menjelekan matematikanya ya. Di pekerjaan gue sekarang tidak terpakai. Kayak rumus-rumus Pitagoras segala macam tuh kebetulan tidak. Kebetulan tidak gitu ya. Kebetulan tidak, tapi mungkin orang lain kepake. Nah maksud gue, kenapa Kak nggak dari SMP SMA tuh dibuat sebuah kelas yang memang mereka pilih kayak segala macam. Misalnya kok gue di gamers gitu ya, gue dulu sangat menyuarakan ada eskul e-sport di sekolah. Akhirnya dilaksanakan tuh di Semarang. Ada sebuah universitas ada khusus e-sport bisa jadi pro player. Maksud gue kayak kita harus udah mulai ke sana sih Pak. Yang udah mulai kayak yang ngerucut gitu loh, lu mau jadi apa? Gitu loh dari SMP SMA. Mungkin bisa lah kali kayak gitu. Mungkin sudah dilakukan tapi nggak masif aja sih. Ya, masih sporadis ya. Iya. Dan Ini berbagi. opini gue ya Pak, balik lagi. It's okay. Dan berbagi itu jadi salah satu masalah juga sih. Gak semua orang tuh bisa berbagi, mau punya mental berbagi gitu. Udah punya sesuatu yang kayaknya orang lain gak bisa, di-keep aja tuh. Gitu, itu juga jadi problem tuh. Oke, jadi semuanya itu tergantung kondisi berarti. Iyalah. Tergantung bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita ada di lingkungan yang mana gitu. Walaupun secara jurnal ya semuanya sudah ada kok gitu ya. Tapi pada praktek lapangannya mungkin jurnal ini nggak bisa nih sama. Dan ilmu pasti terus berkembang. Nanti ada yang baru dianalisis lagi ternyata udah berubah kayak gitu. Itu mungkin banget kejadian. Dan cepet banget perubahan jurnal sekarang tuh sangat cepet banget gitu. Apalagi tentang tingkah laku orang ya. Gue kayak pengen tingkah laku kucing aja gitu. Gak bisa ya. Abang yang kerasukan tadi aja. Ya semoga Super Friends dan kita semua bisa menyikapinya dengan baik-baik aja lah gitu. Bukan masalah berkualitas atau rendah. Menyikapi dengan bijak aja gitu ya. Kita bisa kok kanan kiri kita nih ditanya-tanya. Kita bisa ngambil yang baiknya. Dan akhirnya kita bisa berkualitas. Bukan dengan ilmu yang kita punya sebenarnya, tapi dengan pengalaman yang mengajarkan kalau kita tuh sebenarnya bisa untuk jadi orang yang lebih baik gitu. Oh iya, guru yang paling baik adalah pengalaman. Gitu. Kenapa mau asem banget tapi ngomongnya guru paling baik pengalaman. Berat hidup lu. Banget Bapak ini pengalamannya Pak. Anda mau pengalaman apa? Mau pengalaman apa? Tidak ada. Terima kasih ya. Terima kasih. Bu Vina, Bang Pen. Thank you Mas Bimo. Terima kasih juga Super Friends sudah dengar dan juga nonton Super Talks kali ini. Kita tunggu lagi episode berikutnya masih di podcast kesayangan kita semua di Super Talks.